Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imadi Billy Rama dari Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini saya akan membuat video kontribusi sosial yang berupa video belajar mengajar yang saya laksanakan di SMK Negeri 1 Mopuya di kampung saya. Jadi dalam video ini saya mengajarkan tentang materi dasar-dasar pemrograman. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah modul Nusantara dalam program pertukaran mahasiswa. Berikut ini adalah video yang sudah saya buat tentang kegiatan ini. Selamat menonton. Selamat siang adik-adik. Apa kabar kalian? Baik. Ya, semoga kita dalam lindungan Tuhan untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, siapa yang siap di sini memimpin berdoa? Ya, silakan kalian maju memimpin doa. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memasuki materi pelajaran hari ini, rapikan dulu meja-mejanya, kasih rapi. Sini Bapak akan absen dulu. Ini wayang depannya. Hadir. Deviyani Rahayu. Hadir. Benti Dasinangon. Hadir. Faisal Rahmadani. Hafizal. Hadir. Asmi Kusin. Hadir. Marcella Monton. Hadir. Lorencia Bulur. Hadir. Nurul Laila. Hadir. Yoga. Hadir. Muhammad Syaihin. Hadir. Apres Putra. Hadir. Jadi di sini yang hadir pada hari ini 12 orang. Ya. Ya, untuk materi hari ini, apakah kalian sudah siap untuk mengikutinya? Ya. Apakah kalian semua sehat-sehat? Sehat. Oke, baiklah. Di sini Pak Guru akan masuk ke dalam materinya. Di sini Pak Guru akan memberikan gambaran tentang manfaat dan tujuan mempelajari bahasa Pascal ini. Nah, jadi manfaat dan tujuannya adalah agar siswa bisa memprogram dan membuat dasar-dasar program, misalnya seperti membuat program kalkulator sederhana, membuat program konversi nilai, membuat perhitungan nilai rapor siswa, dan masih banyak lagi. Jadi pemrograman Pascal ini sangat berguna bagi seorang programmer, tentunya juga untuk pemula membuat program. Ya, sebelum kita memasuki pada materi baru, di sini Bapak akan tanya kepada kalian materi yang minggu lalu, jenis-jenis bahasa pemrograman. Apa perbedaan bahasa PHP dan HTML dan apa saja yang membedakan di antara kedua itu? Ada yang bisa jawab di sini?
Ya, silakan berdiri. Perbedaan bahasa PHP dan SQL adalah bahasa PHP adalah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat alur pada website dan berbagai aplikasi seperti membuat database dan menyimpan data di lokal host. Dan untuk bahasa HTML, Sedangkan bahasa HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat kerangka website atau lebih ke arah tampilan dan desain website. oke, bagus. Jadi di sini perbedaan antara bahasa PHP dan bahasa HTML, yang membedakan itu adalah bahasa PHP itu lebih ke arah database. Ya, ingat, untuk bahasa PHP itu lebih ke arah database. Sedangkan untuk bahasa HTML dia lebih ke arah tampilan atau desain awal website. Ya, jadi kalian harus ingat-ingat itu ya. Nah, sekarang Bapak akan tanya kepada kalian, sebutkan ada berapa macam bahasa pemrograman yang ada saat ini. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan berdiri. Bahasa pemrograman yang masih digunakan saat ini adalah Java, yaitu bahasa pemrograman berbasis Android maupun komputer. C++, yaitu aplikasi pengolah gambar atau berfokus pada objek. HTML, kerangka website atau tampilan desain website. PHP, yaitu bahasa yang mengutamakan database atau basis data. Python, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan perusahaan besar. Ruby mengembangkan web dan GUI graphic user interface. JavaScript digunakan pada mobile app. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Nah, jadi di sini untuk bahasa pemrograman yang digunakan saat ini dia ada 8 ya. Yang pertama ada bahasa Java, bahasa pemrograman berbasis Android maupun komputer. Yang kedua di sini ada bahasa C++ atau bisa juga bahasa C, bahasa Pascal juga termasuk dalam bahasa C++. Nah, untuk bahasa C++ ini dia lebih ke arah pengolah gambar atau berfokus pada objek. Nah, yang berikutnya bahasa HTML, kerangka website atau tampilan desain website. Untuk HTML tersebut dia lebih ke arah tampilan. Nah, yang kemudian di sini ada bahasa PHP, bahasa yang mengutamakan database atau basis data. Bahasa Python, bahasa pemrograman yang digunakan perusahaan besar seperti Facebook, YouTube, apalagi Instagram, WhatsApp. Nah, pokoknya yang kalian gunakan saat ini itu kebanyakan menggunakan bahasa Python. Nah, yang selanjutnya di sini ada bahasa Ruby, mengembangkan web, dan GUI graphic user interface. Nah, yang terakhir di sini ada bahasa JavaScript, digunakan pada mobile app dan game. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi pengenalan Pascal Statement Data. Nah, bahasa Pascal adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Niklaus Wirth, seorang anggota International Federation of Information Processing (IFIP) pada tahun 1971. Jadi beliaulah yang menemukan bahasa pemrograman Pascal pertama yang bernama Profesor Niklaus Wirth pada tahun 1971. Nah, di sini terdapat kelebihan Pascal. Tipe data standar, tipe-tipe data standar yang telah tersedia pada kebanyakan bahasa pemrograman. User dan unit data type. Programmer dapat membuat tipe data lain. Yang ketiga ada strongly type. Programmer harus menentukan tipe
memiliki sintaks yang memungkinkan penulisan program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil, prosedur dan function yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Jadi pemrograman bahasa Pascal ini dia programnya itu bisa digunakan, penulisannya itu bisa dipecah menjadi fungsi-fungsi dan bisa digunakan berulang-ulang. Sederhana dan ekspresif, memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia, bahasa Inggris, sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Jadi untuk bahasa pemrograman entah itu dari bahasa Pascal atau sampai bahasa yang sampai saat ini yang terkenal itu bahasa PHP, HTML maupun bahasa Python itu rata-rata itu dia menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia, enggak. Dia tidak menggunakan bahasa seperti itu. Dia menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Nah, sebagai standar bahasa pemrograman bagi tim nasional Olimpiade Komputer Indonesia (OKI) dan IOE International Olympiade in Informatics. Nah, di sini ada bagian-bagian pada Pascal. Yang pertama itu ada kepala program. Itu biasanya kalau kalian mengisi nama sebelum membuat program itu kan misalnya kalkulator sederhana. Kalau spasi itu jangan ditulis spasi, dia harus spasi itu harus menggunakan simbol garis bawah atau garis datar. Ya, kalian harus ingat itu. Nah, yang kedua di sini ada bagian deklarasi. Nah, seperti use finite variable a integer. Nah, itu merupakan bagian dari deklarasi. Dan yang berikutnya ada pernyataan atau statement. Nah, bagian pernyataan itu ada begin. Begin adalah sebuah program yang mengawali sebuah program yang akan dibuat, yang kita akan buat. Bagian pernyataan itu sebelum kita masuk ke dalam bagian pernyataan, kita harus menuliskan program begin. Bisa lihat begin. Nah, di sini ada tipe-tipe data pada Pascal. Tipe data dengan nilai bulat integer. Nah, di sini kalian bisa lihat tipe data byte, dia deskripsinya atau range variable 0 to 225, word 0 to itu ke ya 0 to 665.535. Nah, integer ada longit dan shorted. Bisa lihat ya. Tipe data dengan nilai semua karakter ASCII atau UTR. Nah, di sini ada berikutnya ada tipe data dengan nilai pecahan real. Tipe datanya real, deskripsi range variabelnya. Nah, kalian bisa lihat real 2,9 kali 10 pangkat min 38. Itu juga sampai 1,7 kali 10 pangkat 38. Ada juga single, double, extended, com. Nanti kita akan baca itu. Tipe data dengan nilai itu harus boolean. Dan selanjutnya di sini ada user definite data type subrange. Suatu range yang menunjukkan nilai terkecil dan nilai terbesar yang akan digunakan. Tipe mengenal dengan konstanta 1, titik-titik, konstanta 2, di koma. Contohnya, jika kita membuat tipe misalnya tanggal atau bulan, kalau kita supaya tidak lelah menulis 1, 2, 3, kita membuat saja tanggalnya itu 1, titik-titik itu sebagai 0,2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi supaya kita tidak perlu lelah-lelah untuk mengetik, pakai tanda titik-titik. Saya pahami. Nah, tanggalnya kan ada yang tanggal sampai tanggal 30, dengan sampai tanggal 31. Nah, sini supaya kita tidak lelah tulisnya 2, 3, 4, kita memakai tanda titik-titik sampai tanggal 30 atau tanggal 31.
jika kalian sekalian mempercepat sebuah program, gunakan juga titik-titik. Nah, misalnya ulang 1, ulang 2, ulang 3, supaya kita bisa mempercepatnya itu pakai titik-titik saja. Ulang 1, titik 12, titik koma. Nah, di sini ada termometer skala, menunjukkan kumpulan dari nilai yang urutannya sudah pasti. Tipe bahasanya itu menggunakan bahasa Delphi, Java, bahasa C, Pascal, atau Basic. Dari bahasa-bahasa Delphi, Java itu semuanya itu hampir mirip-mirip 11-12 bahasanya, bahasa pemrogramannya. Nah, yang berikutnya di sini ada input atau output. Cara mencetak suatu variabel itu yang pertama tidak perlu tanda titik, tanda petik. Ya, menggunakan use with grid variabel a integer, koma begin. A sama dengan 9, koma variabel a, koma n. Dia tidak perlu menggunakan tanda petik. Nah, yang kedua itu dengan tanda koma. Variabel a integer begin a titik 2 dengan 9, koma return. Nilai a adalah a itu sebuah variabel. Kalian bisa lihat a yang paling ujung itu nilai a adalah kan ada tanda petik baru koma. Nah, yang dimaksud dengan tanda koma itu yang nilai a adalah tanda petik koma. Koma itu adalah sebagai pemisah sebuah operator dengan variabel. Kalian bisa lihat a huruf koma n. Di sini ada write atau return. Berita ini digunakan untuk mencetak kata-kata atau variabel layar komputer. Contoh untuk mencetak saya belajar Pascal. Write-nya itu saya sedang belajar Pascal, bisa juga menggunakan writer sedang belajar Pascal. Jika menggunakan write setelah mencetak kata-kata atau variabel, kursor akan diletakkan di samping hasil cetakan. Jika menggunakan perintah return setelah mencetak kata-kata atau variabel. Nah, untuk kursornya akan dipindahkan ke bawah satu baris dengan posisi horizontal pada awal baris. Nah, di sini ada read atau return. Read atau read digunakan untuk menerima masukan dari user untuk disimpan ke dalam suatu variabel. Di sini ada contohnya variabel integer begin write, masukkan nilai a, masukkan write, perintah write. Dia read itu supaya dibaca, masukkan nilai a itu variabelnya read a. Nah, untuk writernya nilai yang ada masukkan adalah tanda petik titik 2 tanda petik koma a. A itu adalah sebuah variabel. Ingat, a itu adalah sebuah variabel. Nah, koma dan. Nah, di sini untuk komentar adalah bagian dari program yang tidak akan diproses oleh compiler free Pascal dengan simbol garis miring 2 untuk satu baris atau tanda kurung untuk lebih dari satu baris. Jadi misalnya dalam sebuah program itu kalian ingin mengomentari sebuah baris atau urutan programnya, kalian bisa menggunakan simbol buka kurung tutup kurung untuk lebih dari satu baris. Nah, kalau untuk simbol garis miring 2 itu untuk satu baris, itu untuk komentar ya. Di sini ada unit. Unit ini menyimpan fungsi dan prosedur standar yang sudah didefinisikan oleh pembuat compiler. Beberapa unit standar yang ada dalam Pascal adalah read, system, graph, DOS, printer, dan overlay. Contoh yang kita di sini akan gunakan adalah use WinGrid. Nah, di sini ada statement if else. Struktur percabangan atau sering disebut dengan struktur kontrol. Ini memungkinkan programmer untuk membuat program yang dapat memilih
satu langkah di antara sejumlah langkah untuk dikerjakan. Di sini ada if then. Jika kita memulai sebuah program itu pastinya ya kita akan menggunakan program if. Di sini ada if then else, if then else, if then else. Jadi else itu adalah misalnya kita membuat program yang salah, seperti misalnya memasukkan nomor 1 sampai nomor 10. Jika lebih dari nomor 10 itu misalnya 11, 12, 13 itu akan termasuk di program LC. Ya, ingat misalnya kalian sedang menjalankan sebuah program, terus kalian di situ ada pilihannya 1 sampai 10. Kalian memasukkan nomor 11, maka program yang akan terbaca itu adalah LC. Ya, programnya tidak akan berjalan karena variabelnya di situ yang dimasukkan adalah nomor 1 sampai nomor 10. Ya, ingat. Nah, di sini ada statement case. Contoh untuk program. Di sini ada use script pilihan. Variabelnya itu entah kita menggunakan karakter, misalnya angka atau huruf. Lalu ada integer. Terus ada bagian dari deklarasi. Begin, sebelum kita mengawali sebuah program, kita harus menggunakan perintah begin. Nah, return di sini ada pilihan 1 sampai 5. Return pilihan Anda adalah return pilihan. Case of pilihannya itu misalnya kita pilih misalnya A, nomor 2-nya itu Anda pilih 2 atau B, nomor 3-nya return Anda pilih 3 atau C, nomor 4-nya itu return Anda pilih 4 atau D, dan berikutnya ada yang 5 atau D. Ya, pahami itu? Saya mengerti? Ya, jadi untuk materi Pascal hari ini sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari adik-adik siswa? Silakan. Ya, Bu Lili. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saat ini saya ingin menanyakan apa yang membedakan antara var integer, char, dan string sebelum memasuki sebuah program. Sekian, terima kasih. Ya, jadi di sini perbedaan variabel integer, char, dan string sebelum memasuki sebuah program adalah di sini tipe data integer digunakan untuk fungsi program yang berhubungan dengan angka bulat. Angka bulat di sini digunakan untuk penginputan data yang di dalamnya tidak terdapat nilai pecahan. Nah, untuk tipe data char bisa berupa huruf, angka, simbol, atau satu nilai berukuran byte yang tidak bisa dicetak. Nah, yang terakhir di sini adalah tipe data string. Adalah tipe data yang bisa menampung banyak karakter sekaligus. Jadi tipe data string itu misalnya kita membuat variabel yang banyak, entah itu angka atau simbol atau huruf, ya bisa menampung banyak. Di situ menggunakan variabel string. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan berdiri. Apa perbedaan read dan write pada program Pascal? Ya, apa perbedaan write atau write down pada program Pascal? Nah, jadi di sini perintah write akan menampilkan output, kemudian menyambung tampilan berikutnya di baris yang sama. Kursor teks tetap berada di baris yang sama. Sedangkan untuk perintah write down, dia menampilkan sebuah output, kemudian menyambung tampilan berikut di baris yang baru. Kursor teks akan pindah ke baris yang baru. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam latihan membuat contoh program kalkulator sederhana
Dan yang berikutnya di sini ada contoh konversi nilai angka ke huruf sederhana. Nah, jadi di sini Bapak akan membuat 3 kelompok, mulai berhitung dari 1 sampai 3, dimulai dari Fania. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, jadi kelompok yang nomor 1 bisa bergabung dengan nomor 1, begitu ya. Nomor 2 bisa bergabung dengan kelompok 2, dan nomor 3 juga seperti itu, bisa gabung dengan kelompok 3. Silakan. Jadi untuk kelompoknya sudah terbentuk. Di sini untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kalian membuat program latihan, contoh program kalkulator sederhana. Dan untuk kelompok 3, membuat contoh konversi nilai atau angka ke huruf sederhana. Sudah jelas? Ya, jadi bagi kalian yang masih bingung untuk program Pascalnya, kalian bisa bertanya kepada Pak Guru. Selamat berdiskusi. Ya, jadi untuk program latihan Pascalnya, Bapak harap kalian membuatnya dengan serius. Mohon untuk kerjasamanya dalam setiap kelompok. Bapak harap kalian semuanya terlibat dalam pembuatan latihan ini. Bisa dimengerti? Bisa. Apakah ada kesulitan? Tidak ada kesulitan? Yang lain tidak ada kesulitan? Tidak. Ya, silakan mengerjakan. Ya, jadi untuk program latihan yang kalian sudah buat ini, jadi tujuannya untuk supaya kalian lebih memahami dasar-dasar cara membuat kalkulator, cara membuat konversi nilai angka atau nilai atau angka ke huruf sederhana. Terus kalian bisa membuat program penginputan nilai rapor dan banyak lagi. Jadi untuk program Pascal ini lebih berguna untuk programmer awal, bagi seperti kalian pemula-pemula. Kalian bisa mempelajari Pascal ini secara serius. Nanti tolong setiap kelompok kalian bisa menyimpulkan apa yang kalian buat. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Kelompok di sini aman? Aman, ya.
mana salah. Oh, di sini baginnya lupa ditulis N ya, jangan bagi, harus tambah N. Terus untuk ini dan-nya jangan lupa ya, tulis N-nya. Baru jika program sudah selesai dibuat, compile dulu, jangan lupa. Ada nggak program yang salah? Kalau misalnya ada yang program salah, terus sudah di-compile, maka nanti compile-nya akan menunjuk ke arah program yang salah. Jika compile-nya berhasil, terus klik tanda play ini. Apakah program berhasil jalan? Kalau jalan, dia langsung tampilannya akan terbuka. Nah, jadi seperti ini. Nah, sebelum kita menjalankan sebuah program, maka baiknya kita compile dulu programnya. Nah, ketika kita sudah compile, apakah programnya ada yang salah, ada yang error, tidak? Nah, jika kita sudah mengompile, nah, jika tulisannya kompilasi berhasil, berarti program yang adik buat tadi itu benar, tidak ada yang salah. Nah, selanjutnya kalau sudah compile berhasil, kita jalankan semua programnya. Masukkan kita klik tombol play yang ini. Nah, baru sini ada masukkan angka ke 1. Misalnya 1. Pilih operatornya, misalnya tambah 3. Nah, hasilnya 4. Jadi program yang adik buat itu sudah benar. Nah, apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah, ya. Jadi waktu kita untuk berdiskusi kelompok untuk membuat program latihan ini sudah selesai. Jadi di antara kalian siapakah yang sudah siap untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang kalian sudah buat? Silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil program kalkulator sederhana. Jadi untuk variabelnya kita masukkan X, Y, hasil sama dengan real. Dan jawabannya menggunakan jar. Untuk right masukkan angka ke 1. Selanjutnya right kedua pilih operator seperti perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Untuk right ketiga masukkan angka kedua. Jadi program ini bekerja karena variabel X dan Y, atau masukkan angka ke 1 sama dengan X dan masukkan angka kedua sama dengan Y. Diproses menggunakan operator di right kedua. Dan hasilnya akan keluar sesuai yang kita pilih. Misalnya X kali Y, X tambah Y, X bagi Y, dan X kurang Y. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi mohon perhatian. Jadi apa yang sudah disampaikan dia itu sudah bagus kesimpulannya. Jadi di sini sebelum kita membuat program kalkulator ini, kita harus memasukkan variabelnya terlebih dahulu, yaitu ada variabel X, Y, hasil, dan real yang menggunakan dia char. Jadi di sini masukkan angka ke 1, real-nya itu X. Ya, ingat. Jadi untuk masukkan angka ke 1-nya itu read X. Baru untuk operatornya dia menggunakan read jawab, return jawab. Dan yang ketiga masukkan angka kedua return Y. Nah, jadi di sini ada if jawab dengan tambah. Hasilnya sama dengan X tambah Y. Begitu juga selanjutnya ada if jawab kurang. Jadi hasilnya di sini X kurang Y. Begitu juga ada perkalian, hasilnya X kali Y. Dan if jawab pembagian, hasilnya X bagi Y. Jadi seperti itu. Apakah kalian sudah bisa pahami? Bisa. Ya, jadi untuk presentasi kelompok tadi itu kalkulator sederhana.
Dan yang sekarang untuk kelompok latihan konversi nilai angka ke huruf sederhana, siapa siap untuk maju untuk membaca kesimpulan yang telah dibuat kelompok? Ya, silakan maju ke depan. Jadi kesimpulan program konversi nilai atau angka yang didapat adalah variabel menggunakan nilai dan menggunakan integer sebagai bilangan bulat, dan return yang akan dibaca di sini adalah variabel nilai keseluruhan bilangan bulat. Jika nilai lebih dari dan 100 kurang dari, maka nilai akan terbaca hingga huruf A. Jika nilai 80 lebih dari dan 89 kurang dari, maka nilai akan terbaca sebagai huruf B. Jika nilai 60 lebih dari dan 99 kurang dari, maka nilai akan terbaca sebagai huruf C. Jika nilai 50 lebih dan 59 kurang dari, maka nilai akan terbaca sebagai huruf C. Jika nilai O lebih dari dan 49 kurang dari, maka nilai akan terbaca sebagai huruf E. Dan yang terakhir, jika kita menginputkan nilai lebih dari 100, maka program yang muncul adalah angka tidak valid karena penginputan angka hanya sampai 100. Oke, baik, terima kasih Alfred. Ya, Alfred. Jadi di sini kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Alfred sudah benar. Jadi sebelum kita membuat program latihan konversi nilai atau angka ke huruf sederhana, kita memasukkan yang namanya variabel nilai. Variabelnya hanya satu dan dia menggunakan integer. Integer itu adalah untuk khusus bilangan bulat. Nah, di sini ada readlen, yaitu nilai. Hanya nilai saja yang dibaca di sini atau angka. Nah, jadi di sini jika nilai 90 lebih dari dan 100 kurang dari, itu akan dibaca nilai A. Begitu juga ada di sini 80 lebih dari dan kurang dari 89, dia akan nilainya terbaca B. Dan begitu juga selanjutnya. Jika nilai yang lebih dari, misalnya kalian input nilai 101 misalnya, maka dia programnya akan terbaca LC, angka tidak valid. Ya, jadi di sini kan kita menginputnya cuma sampai 100. 0 sampai 100. Nah, jika kita melewati dari 100, dia programnya akan terbaca LC, yaitu angka tidak valid. Sudah ada keterangannya di depan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini kesimpulan dari bahasa pemrograman Pascal adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, karena Pascal adalah bahasa pemrograman yang terstruktur. Bahasa Pascal merupakan bahasa pemrograman komputer yang masih merupakan bahasa yang sulit dimengerti, sehingga sebagian orang tersebut enggan atau malas untuk mempelajari lebih jauh mengenai bahasa komputer tersebut. Kan tetapi bahasa Pascal ini perlu kita pelajari sebagai dasar pemrograman. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi untuk materi pemrograman Pascal sampai di sini saja. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik siswa? Iya. Ya, jadi untuk minggu depan kita akan membahas materi C++. Dan sebelum masuk ke materi yang berikutnya, di sini Bapak akan kasih tugas ke kalian. Buatlah program sederhana menghitung luas persegi panjang, panjang kali lebar sama dengan luas persegi panjang. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi untuk materi pemrograman Pascal sampai di sini saja. Jadi untuk materi minggu depan kita akan belajar bahasa C++. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pemrograman dasar, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita pulang ke rumah. Ada yang di sini memimpin doa?
Ya. Sebelum kita menghadiri mata pelajaran, Terima kasih.